Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari materi metode algoritma C5.0 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ika Putri Maria Zanur Aisyah, saya sendiri, dan juga Muhammad Septian Arianto, Ahmad Teguh Riyadi. Algoritma C5.0 merupakan perluasan dari algoritma C4.5 yang juga perpanjangan dari ID3. Algoritma C5.0 adalah klasifikasi algoritma yang cocok untuk kumpulan data besar. Algoritma C5.0 lebih baik daripada C4.5 pada kecepatan, memori, dan efisiensi. Dalam algoritma C5.0, pemilihan atribut yang akan diproses menggunakan ukuran gain ratio. Ukuran gain ratio digunakan untuk memilih atribut uji pada setiap node di dalam tree. Ukuran ini digunakan untuk memilih atau membentuk node pada pohon. Atribut dengan nilai gain ratio tertinggi akan terpilih sebagai parent bagi node selanjutnya. Langkah kerja pembuatan tree pada algoritma C5.0 mirip dengan pembuatan tree pada algoritma C4.5. Kemiripan tersebut meliputi perhitungan entropi dan gain. Jika pada algoritma C4.5 berhenti sampai perhitungan gain, maka pada algoritma C5.0 akan melanjutkannya dengan menghitung gain ratio dengan menggunakan gain entropi yang telah ada. Rumus untuk mencari nilai entropi ada di bawah yang bisa dijelaskan. S merupakan himpunan kasus, K adalah jumlah kelas pada variabel A, dan PJ adalah proporsi dari SJ. Kemudian mencari nilai gain digunakan persamaan seperti rumus di bawah ini yang bisa dijelaskan. SI merupakan himpunan kasus pada kategori ke I. A adalah variabel yang digunakan. M adalah jumlah kategori pada variabel A. SI merupakan jumlah kasus pada kategori ke I. S merupakan jumlah kasus dalam S. Rumus dasar dari perhitungan gain ratio seperti yang di bawah ini dan dijelaskan dengan gain S, A merupakan gain dari suatu variabel. Entropi SI merupakan jumlah nilai entropi dalam suatu variabel. Kemudian akan dijelaskan oleh Septian Arianto. Baik, selanjutnya ke contoh materi atau contoh metode C5.0. Populasi penduduk Desa Teluk Baru, Kecamatan Muara Ancalok, rata-rata pendapatan upah berbulan minim. Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 menyatakan bahwa UMK Kutai Timur tahun 2019 akan ditetapkan sebesar 2,89 juta. Dan pekerjaan warga rata-rata petani, nelayan, PNS, swasta, dan wira swasta. Jumlah anggota keluarga mengacu pada program keluarga berencana. Sehingga dapat dikategorikan seperti berikut. Y. Jika rata-rata pendapatan per bulan 2,89 juta. Dan 2. Jika rata-rata pendapatan per bulan 2,89 juta. X1. 1. Jika pekerja petani. 2. Jika pekerjaan nelayan. 3. Jika pekerjaan PNS. 4. Jika pekerjaan swasta. 5. Jika pekerjaan wira swasta. X2. Jika jumlah anggota keluarga lebih dari 4. 2. Jika jumlah anggota keluarga kurang dari atau sama dengan 4. X3. Jika lulusan SD atau sederajat. 2. Jika lulusan SMP atau sederajat. 3. Jika lulusan SMA atau sederajat. 4. Jika lulusan perguruan tinggi. X4. Jika jenis kelamin perempuan. 2. Jika jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya di sini ada akan langsung
dianalisis variabel dengan bentuk diagram lingkaran. Di sini kita akan menentukan variabel yang akan diteliti, sehingga kita akan menemukan berapa persen yang akan kita hitung selanjutnya. Dan ini adalah hasil hitungan entropi gen dan ratio untuk model akar. Di sini adalah hasil dari analisis diagram lingkaran. Di sini kita dapat dapat melihat hasil dari diagram yang tadi. Seperti petani, jumlah kasus 71, nelayan 1, PNS 1, swasta 11, wira swasta 4. Terus jumlah anggota keluarga ada 33 dan 57. Yang tamatan SD ada 62 orang, SMP 18 orang, SMA 9 orang, dan perguruan tinggi ada 1. Jenis kelamin di sini ada 3, laki-laki 87. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Teguh Riyadi. Oke, saya melanjutkan ya. Bahan pohon di sini ada gambar pohon klasifikasi yang dimana pohon pada pertama yaitu atau induk not 1 pendidikan terakhir bernilai 80/10. Ke bawah ada SD, SMP, SMA, dan PT, di mana jalur itu memiliki 4, not 2, not 3, not 4, dan not 5. Jadi pada dasarnya pendidikan terakhir tertinggi ialah diduduki oleh not 5, yaitu lebih dari 2,89 juta. PT turunan SD membentuk 2 teknologi, yaitu swasta, petani, dan nelayan. Di bawahnya lagi ada JAK kurang lebih dari 4 dan JAK lebih dari 4. Dari SMP ada JAK lebih dari 4 bernilai not 97/10 kurang dari 2,89 juta. Ada JAK kurang dari 4, ada not 10, pekerjaan 9/2. Ke bawahnya diteruskan oleh PNS, petani, dan wira swasta. Petani memiliki not 15, yaitu 1/0, kurang lebih 2,89 juta jiwa. Ada not 16, yaitu JK 6/2. Wira swasta memiliki not 17, yang dimana 2/0, lebih kisaran lebih 2,89 juta. Dari petani ke bawah lagi dikelompokkan menjadi 2, ada perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki not 21 perbandingan 1/0, kurang lebih 2,89 juta jiwa. Ada laki-laki not 22 memiliki perbandingan 5/2, kurang lebih 2,89 juta. Selanjutnya dari pihak SMA not 4, JK 4/5. Ada ke bawahnya ada JK, PR, dan JK LK. Ada JK PR, ke bawahnya memiliki not 11, 1/1/0, kurang dari 2,80 juta jiwa. Ada JK LK not 12, pekerjaan 2/4. Ke bawahnya di JK dari LK memiliki 3 cabang, yaitu PNS, petani, dan swasta. PNS memiliki not 18, perbandingan 0/1, lebih 2,89 juta. Petani not 19, JAK perbandingan 3/2, ada swasta not 20, 0/2, lebih dari 2,83 juta. Yang ke bawahnya JAK kurang dari 4, ada not 23, 1/0, memiliki kurang dari 2,89 juta. Dan JAK lebih dari 4, ada not 24,
2/0 lebih dari 2,89 juta. Slide selanjutnya Mbak Ika. Hasil klasifikasi. Di sini ada grafik kolom memiliki kelas aktual, kelas prediksi per kurang dari 2,89 juta dan lebih dari 2,89 juta. Yang dimana samanya ada total. Kurang lebih dari 2,89 juta memiliki 9, sedangkan lebih darinya tidak ada. Jadi totalnya 9. Yang lebih dari 2,89 juta memiliki kelas di bawah kurang dari 2,89 juta ada 1 dan lebih darinya 0. Total dari kelas tersebut 10. Jadi tingkat akurasi sebesar 90% menyatakan bahwa 90 kakak terdapat 81 orang yang tepat diklasifikasikan di Desa Teluk Baru, Kecamatan Muara Ancalok. Selanjutnya Mbak Ika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.